seperti biasa kita akan belajar banyak hal ya, dari banyak ayat. Jadi kita akan belajar untuk mencatat dengan baik dan didokumentasikan dengan baik. Nah, tema hari ini kita akan bicara tentang pelita ya, pelita. Saya punya teman namanya Pelita, terus kakaknya namanya Mentari. Itu dari satu keluarga itu benda-benda terang gitu. Lampu ada nggak mas? Ya, tetapi hal ini yang menarik adalah ketika saya mencoba membaca tentang anak-anak terang. Ya, berapa hari ini saya membaca tentang anak-anak terang dan coba memperdalam hal itu. Dan ketika kita pernah diskusi ini ya, kita pernah ngajar tentang terang. Ya. Dan Tuhan bahkan terkhusus juga bilang ke diri kita bahwa kita adalah terang dunia. Dan Yesus sendiri adalah terang. Satu Yohanes bilang dia adalah terang dan siapa yang tinggal di dalam dia harusnya tidak ada kegelapan sama sekali. Dan kualitas terang itu malah membawa saya kepada sebuah perumpamaan. Saya suka ngajar dari perumpamaan. Ya. Salah satu fans waktu hal yang ngefans terhadap Alkitab waktu saya belajar tentang Injil itu ya perumpamaan. Keren Tuhan Yesus tuh buat sebuah cerita, sebuah konsep sampaikan melalui sebuah cerita, dan konsep itu bisa benar muncul di cerita itu. Zaman sekarang orang mau buat ide cerita atau skenario aja harus sekolah kan untuk membuatnya dalam sebuah cerita. Konsep yang kau punya dituangkan dalam cerita, pesan-pesannya apa ada di dalam cerita itu. Tapi Tuhan Yesus jago banget. Jadi saya senang banget untuk bicara tentang perumpamaan. Dan itu membuat saya seperti mencari sesuatu di balik arti yang sesungguhnya. Itu makin seru lagi, kayak mencari sesuatu yang inti dari sebuah cerita itu tadi. Nah, kita mulai dari Matius 25, teman-teman. Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua baca yang genap. Sudah dapat katakan amin. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Beginilah firman Tuhan. Amin. Kita selesaikan. Jadi siapa yang pertama kali baca perumpamaan ini? Tidak ya? Jadi mudahlah punya gambaran tentang kisah ini. Ya, kita akan menjadi gadis-gadis hari ini.
Semangat. Ada 3. Ya. Nah, saya mulai dari ayat 3, teman-teman. Di situ katakan bahwa gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Jadi boleh dicatat bahwa gadis bodoh dia bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Ayat 4 ada, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli. Perbedaan antara bodoh dan bijaksana ini apa? Yang bodoh nggak bawa minyak, dan yang bijaksana bawa minyak. Nah, saya akan berikan sedikit layout tentang kebudayaan yang mereka lakukan. Jadi, mempelai pria biasanya mereka berjalan dari rumah mereka ke tempat pengantin, tempat acara perkawinan itu, dan ada gadis-gadis seperti ini yang mereka menyiapkan diri mereka untuk ketika pengantin lewat, mereka mengiring pengantin itu dengan tarian pengantinan. Nah, yang pelita yang mereka pakai ini sedikit berbeda dengan pelita yang biasa ditaruh di rumah. Kalau yang ditaruh di rumah pelitanya yang kecil-kecil, yang udah ada minyaknya di situ. Nah, kalau yang mereka pakai ini semacam opor di luar, dan dia dengan sumbu panjang, yang sumbu itu harus selalu diminyaki. Nah, biasanya bisa pakai minyak zaitun juga, biasanya yang dipakai, sehingga orang yang bawa opor itu bawa minyak cadangan. Jadi kalau udah mau redup, dia kasih lagi, basahi lagi sumbunya ke minyak itu. Nah, ini bagian yang mereka nantikan di sini. Ayat ini atau cerita ini bicara tentang mereka menantikan kedatangan seorang mempelai. Nah, gambaran apa yang mau diberikan ini? Ya, kita bisa lihat di Wahyu 19. Ini adalah gambaran dari peristiwa akhir zaman yang Tuhan Yesus sedang mau kabarkan atau berikan kepada mereka. Wahyu 19 ayat 7. Ayat 7 begini firman Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sebenarnya perkawinan yang sedang dimaksudkan di dalam Matius 25 ini adalah pesta perkawinan akhir zaman, yang dimana anak domba akan turun dan perkawinan itu akan terjadi. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bahkan dikatakan bahwa mereka menanti-nantikan ayat 5, tetapi karena mempelai itu tidak datang juga. Jadi mereka tunggu-tunggu, kok nggak datang. Nah, akhirnya mereka ketiduran. Waktu ketiduran, begitu mereka bangun, wah udah mau datang pengantinnya datang, sedangkan yang tadi nggak bawa minyak, waduh udah mau mati nih, udah mau mati. Mereka mau cari nggak ada, mereka harus beli lagi. Begitu mereka balik, udah terlanjur ditutup. Nah, ini memperlihatkan apa, Bapak Ibu Saudara? Oh, teman-teman yang bodoh ini, aku nggak bisa bilang gadis-gadis ya, karena nggak semuanya gadis di sini. Gadis-gadis yang bodoh ini adalah mereka gagal masuk perjamuan karena mereka tidak bawa minyak yang cukup. Minyak adalah gambaran, banyak gambaran yang terjadi di Alkitab. Minyak dipakai, ya. Minyak ini banyak dipakai karena bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah Shimen, S-Y-M-E-N. Tapi kalau bahasa Yunaninya itu Elaion, E-L-A-I-O-N. Ini artinya minyak. Ya. Ini wow, keren ya. Ternyata artinya minyak. Super sekali, ya. Nah, minyak ini biasa dibuat, bagian besar adalah dari biji zaitun. Ya, zaitun apa ya, Sandi?
Zaitun, ya. Biasanya ini dipakai untuk penyucian, dipakai bahkan untuk pembakaran, bahkan untuk minyak rambut, minyak jenggot. Pak Gerwin mau pakai minyak zaitun, Pak. Ya, minyak jenggotnya, bahkan untuk makanan juga, ya, dimasak di makanan. Atau saking ini hal yang sering dibutuhkan, ini juga bisa jadi komoditi barter minyak. Karena setiap orang pakai, setiap orang butuh. Kalau sekarang kayak si gas melon mungkin ya, setiap orang butuh. Wah, aku cuma punya gas melon tukeran ya. Jadi orang butuh untuk kehidupan mereka gitu. Bahkan dipakai untuk kosmetik, obat-obatan, ya. Bahkan di dalam keagamaan mereka juga dipakai di dalam persembahan, pentabisan, penguburan. Tapi minyak juga di dalam kisah-kisah di Alkitab, apalagi dalam perumpamaan, sering dipakai Tuhan untuk sebuah simbol dari sesuatu yang penting atau sesuatu yang dimiliki. Nah, di sini, di cerita ini, minyak ini sebenarnya adalah gambaran dari kesiapan mereka tentang apa yang harus mereka kerjakan bagi mempelainya. Ketika ada orang yang benar-benar nyiapin diri untuk seseorang datang, dia benar-benar akan siapkan segala sesuatu, bahkan siap sedia, karena nggak mau terlewatkan hal yang akan habis. Kita akan berpikir bahwa wah, aku harus bawa serep nih, supaya nanti kalaupun dia telat aku masih ada. Itu artinya orang itu benar-benar memberi kepercayaan atau punya keinginan dan kerinduan besar terhadap kedatangan orang tersebut. Setuju nggak? Ya kan? Contohnya anggap Sandi mau foto, wah, foto Jokowi dikabarkan ke Merapi Regensi. Besok, ya bawa kamera nih. Wah, tapi dia nggak tahu Jokowi datang jam berapa. Wah, karena ini penting sekali dan aku rindu sekali dia, dan aku harus siapkan baterai cadangan. Kalau habis, aku bisa ganti, tetap bisa moto. Itu menunjukkan bahwa cara Sandi mempersiapkan diri untuk punya ekstra itu adalah memperlihatkan bahwa Sandi memberi harapan atau punya harapan terhadap Pak Jokowi yang akan datang. Nah, minyak di sini adalah simbol di mana perempuan-perempuan ini, gadis-gadis ini, 5 yang bijaksana dikatakan di sini, adalah mereka benar-benar memberi pengharapan dan titik kepercayaan yang kuat terhadap mempelai itu akan datang. Jadi apapun yang terjadi aku harus siap. Gitu. Nah, minyak di sini bicara, kalau saya mau bisa kalimatkan, ini menyimbolkan iman yang sejati. Iman terhadap apa? Kepercayaan terhadap apa? Terhadap kedatangan si mempelai. Kalau mau digamblakan lagi, kesiapan mereka menyiapkan minyak, ini artinya adalah mereka mempersiapkan diri untuk kekekalan. Karena mereka menaruh pengharapan mereka dan kepercayaan mereka kepada kekekalan itu. Mereka harus berjaga-jaga di situ. Saya mencatat di sini, orang yang bijaksana adalah mereka yang membawa minyak, yaitu adalah menaruh harapan dan kepercayaan mereka kepada kedatangan Kristus. Paulus singgung banyak hal ini tentang kedatangan Kristus. Kita lihat di 1 Korintus 15. Bahkan dia bilang bahwa kalau Kristus tidak bangkit lagi dan tidak datang dan tidak membangkitkan kita lagi, kita akan sia-sia kepercayaan kita. Itu menunjukkan seberapa besar harapan dia terhadap kebangkitan. Ya, 1 Korintus 15.
Kita lihat di ayat 12 dan 14. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu jika Kristus tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi kebangkitan Kristus, kedatangan mempelai, yaitu adalah di mana setiap orang akan diselamatkan dan hidup kekal. Itu adalah kepercayaan inti dari kehidupan kita. Nah, bahayanya adalah Bapak Ibu Saudara tentang resurrection. Nah, benar nggak itu bahasa Inggris? Ya, kebangkitan, tentang hidup kekal, tentang keselamatan, tentang kehidupan besok, itu sudah jarang kita dengar. Sekarang yang lebih sering kita dengar dalam pemberitaan atau khotbah firman Tuhan adalah kehidupan sekarang. Sehingga nggak salah lagi kalau memang orang Kristen lebih banyak meributkan kehidupan sekarang daripada kehidupan kekal. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir atau berusaha sesuatu untuk kehidupan sekarang. Tetapi kalau kita berpikir soal hidup kekal, apa yang kita lakukan sekarang, kita akan mengukurnya, apakah akan mempengaruhi kekekalan atau enggak. Kira-kira seberapa sering kalau kita melakukan sesuatu atau kesalahan, kita berpikir soal kekekalan, atau berpikirnya soal sekarang toh. Contohnya gini sederhananya, aku nggak mau jatuh di dosa ini. Kalau nggak, Tuhan nggak bisa berkati kuliahku. Itu iman sekarang. Makanya orang yang kayak gitu biasanya jatuh terus kan. Begitu dia udah coba fight, Tuhan nggak berkati, terus malas lagi. Bahkan di Matius tadi, di ayat terakhir dikatakan kalau masalah waktu, masalah saat tidak ada yang tahu dan harus berjaga-jaga. Dan gadis-gadis yang bijaksana ini memperlihatkan kepada kita kepercayaan mereka terhadap kedatangannya, membuat mereka lakukan sesuatu, mereka mempersiapkan diri mereka, mereka berjaga-jaga, mereka menjaga sedemikian rupa. Beberapa ayat yang teman-teman diskusikan kemarin, Paulus bilang apa? Aku menjaga diriku sedemikian rupa, aku mengendalikan diriku sedemikian rupa supaya aku sendiri tidak ditolak. Itu perkataan apa? Itu kalau bukan perkataan yang fokusnya ke kekekalan, tidak pernah. Maksudnya ditolak itu ditolak kapan? Pada saat kekekalan. Jadi dia mencoba hidup sedemikian rupa, berusaha hidup sedemikian rupa di dunia itu sekarang untuk kekekalan. Ini benar-benar switch dari pemikiran kekristenan yang hanya untuk diri kita sendiri. Ini benar-benar melihat sebuah gambaran besar dari kehidupan kita adalah bagian dari proses kekekalan. Terkadang firman Tuhan yang kita dengar hanyalah firman Tuhan yang mengerdilkan konsep kekekalan Tuhan, konsep berkat Tuhan. Bahkan di Lukas 18 ayat 8, Tuhan bertanya. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Iman di sini yang dimaksud adalah iman percaya terhadap kekekalan itu, Bapak Ibu Saudara. Terhadap hidup kekal itu. Adakah orang yang masih percaya dan menanti-nantikan kedatanganku? Sebenarnya Tuhan Yesus mau tunjukkan itu. Kira-kira kalau aku balik nanti, adakah yang masih menanti-nantikan aku kembali?
Kira-kira seberapa persen, berapa sering kita teringat tentang soal kekekalan? Jujur terkadang saya lupa. Kan dalam hati dan pikiran kita sama sekali nggak berpikir soal kekekalan terkadang. Kita mengkhawatirkan hidup kita saat ini. Ya kan Toke? Oh, katanya amin. Jadi kita mengkhawatirkan kehidupan kita saat ini. Kalau berapa waktu lalu kita bicara tentang DCD. Hah? Don't care them. Kehidupan para rasul pada waktu itu kayak nggak peduli apapun. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena yang mereka pandang kekekalan. Bahkan saya sempat merenungkan hari ini tentang hal ini. Wow, ngeri. Kalau orang di dalam hidupnya hanya berfokus dalam kekekalan, kelaparan pun, aku rasa mereka nggak khawatir. Makanya Paulus sebut dalam kelimpahanku, dalam kelaparanku. Makanya aku berpikir kenapa Paulus kok begitu bisa begitu kuatnya dia. Ternyata karena dia fokusnya kepada kekekalan. Dia menjaga hidupnya itu untuk kedatangan Kristus, bukan menjaga hidupnya supaya diberkati. Katakan amin. Menjaga hidupnya supaya dia bisa masuk dalam perjamuan kawin itu. Bukan menjaga hidupnya supaya lebih holy daripada orang lain. Menjaga hidupnya untuk bisa menjadi bagian dalam kekekalannya Tuhan. Bukan menjaga hidupnya untuk raih kedudukan, raih jabatan, atau sampai dalam level tertentu di dalam kegerejaan atau pelayanan Tuhan. Atau menjaga hidupnya supaya nggak terlihat jadi orang berdosa. Which one? Yang mana yang sering ada di dalam pikiran kita? Tapi apakah kita malam hari ini boleh kita semua dikuatkan dan kita boleh berubah? Kita harus lihat kekekalan itu, bahwa Yesus akan datang suatu saat dan didapati minyak kita masih ada. Amin. Lukas 18 ayat 8 tadi katakan, apakah akan masih ada orang yang menanti-nantikan aku? Apakah ada orang yang masih percaya aku akan kembali? Sebenarnya gitu. Problemnya sudah jarang kekekalan dibahas dan diberitakan. Kekristenan berfokus kepada kehidupan dunia. Padahal di Kolose 3 ayat 2 mengatakan hal ini. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Kekekalan adalah bicara sesuatu yang di atas. Bukan saya menyalahkan untuk sebuah gereja misalnya ngomong hal ini. Pacaran beda agama. Keren itu topiknya. Tapi itu dibahas udah semenjak saya kecil. Sampai sekarang dibahas terus. Tapi percaya deh, bayangkan hal ini. Kalau anak-anak muda, mereka semua berpikir soal kekekalan, nggak ada waktu untuk nyari jodoh orang yang nggak percaya. Setuju nggak? Karena mereka udah lihat kekekalan. Wah, aku kalau nikah sama model orang kayak gini, aku nggak akan nyampe kekekalan. Dia udah ngerti. Tapi kalau kita hanya lihatnya dunia yang di bumi terus, ya adanya cuma berkutat di situ-situ terus. Berapa waktu lalu Rachel cerita soal teman-temannya yang hanya meributkan sebuah
doktrin, pemahaman. It's okay. Tapi sekarang pertanyaannya, apa hal yang dari hal tersebut menambahkan kehidupan mereka untuk kekekalan? Tidak ada. Ada satu skema yang langsung membongkar di kepala saya. Saya langsung wow, gitu. Ternyata inilah proses kehidupan orang Kristen. Nanti setelah ini saya kirim di WhatsApp-nya teman-teman. Saya gambar ini. Pertama, kita orang berdosa. Kita lihat Roma 3 ayat 23. Siapa yang hafal tanpa membukanya? Ya, sebab dunia ada dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dari orang-orang yang di sini. Amin. Iya enggak? Ya. Dulu. Galatia 5 ayat 1. Lihat Galatia 5 ayat 1. Langsung baca yang dapat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dosa ini bicara apa? Kuk dosa, perhambaan. Kita jadi budak dosa itu. Dan kita sudah dibeli lunas dan dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan itu. Kita sudah merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Kita merdeka dari itu. Dan ketika kita merdeka, Bapak Ibu Saudara semua, kita dibeli dan jadi milik Kristus. Galatia 2 ayat 20. Bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita jadi milik Kristus karena Dia yang bayar kita. HP itu karena udah dibayar sama Pak Gerwin di counternya atau penjualnya, HP-nya jadi milik Pak Gerwin. Nah, whatever Pak Gerwin mau lakukan. Galatia 2:20. Ya. Lanjut Roma 14, lihat. Roma 14 ayat 8 sampai 9. Ini nanti tak kirimin di WhatsApp ya fotonya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Amin. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan kita menjadi milik Kristus. Jadi saya balik lagi bahwa kita dari orang yang di dalam perbudakan, kita dibeli, dimerdekakan oleh Kristus, dan kita jadi milik Kristus. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaannya. Efesus 2 ayat 10. Untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan dari sebelumnya. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dalam segala pekerjaan baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tugas kita karena kita udah dibeli, kita udah jadi budaknya Kristus. Budak dosa dibeli oleh Kristus, kita sudah jadi hambanya Kristus. Bahasa kasarnya budaknya Kristus. Untuk mengerjakan semua pekerjaannya yang dikehendakinya dan sampai kepada kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Supaya di mana aku berada, engkau juga berada. Nah, itu di dalam kekekalan. Jadi kalau pertanyaannya, hidup kita sekarang ngapain? Ya, kita belum nyampe kekekalan. Amen. Di sini kehidupan lama kita. Dua ini bicara tentang lahir baru. Proses lahir baru, engkau terima Yesus, Tuhan membeli engkau dan hidupmu jadi milik Kristus. Dan inilah proses kita yang sekarang sudah lahir baru, tapi belum kekekalan juga. Jadi sekarang posisi kita di mana? Mengerjakan pekerjaan.
untuk kekekalan. Wah, ini merubah kehidupan kekristenan banget. Cara kamu melihat proses kehidupan kita. Sehingga kalau kita punya tatanan pemikiran kita, proses ini saya sebut proses kehidupan orang Kristen. Ya. Jadi tidak ada dalam skema ini di mana kita harus bersenang-senang untuk keinginan kita sendiri. Makanya Paulus sering bilang bahwa jangan engkau menggunakan kemerdekaanmu sia-sia. Surabaya yang malam hari ini ada mau masuk dalam kekekalan. Kirim pertama langsung set. Harus siapkan minyaknya, bawa minyak cadangannya. Iman percaya terhadap kekekalannya harus terus ada. Amin. Bawa minyak serepnya. Ya, harus terus menghidupi itu. Kalau mau balik ke kisah di Matius tadi, saya bisa bilang gini, gadis bodoh tidak siap dan tidak percaya akan kedatangan tersebut. Tidak menanti-nantikan kedatangan mempelai. Tapi gadis yang bijaksana itu siap dan percaya bahwa akan datang ini. Jadi kapanpun datangnya aku siap gitu. Kapanpun datangnya aku ready. Minyaknya kita siapkan. Bahayanya gimana kalau kita nggak setia? Siapa coba bacakan di Matius 25 tadi ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wow bro, tidak dikenal bro. Itu. Tahu kitab di Matius 7 ayat 21. Ada ayat yang bilang Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku. Kalau mau masuk ke kekekalan cuma tujuan mengerjakan pekerjaan. Tugas kita, bagian kita, apa yang perlu kita kerjakan. Which part of the work is our part? Pertanyaan itu kalau belum bisa dijawab, cari tahu, tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Karena yang punya pekerjaan Kristus. Dia sudah menyiapkannya bagi siapapun yang menjadi miliknya. Efesus 2 ayat 10. Bahkan sebelumnya dia sudah mempersiapkan. Asking God what part, which part. Bagian nanti toh Gusti. Dan kono masuk agak. Jadi sebenarnya perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana ini memperlihatkan saya iman keselamatan dan kekekalan versus iman kehidupan saat ini. Iman di mana kita memperlihatkan atau kita fokus kepada apa yang akan terjadi kekekalan, atau fokus kepada kehidupan yang masa kini. 1 Korintus 1 ayat 18, Sandi siap buka itu. Rachel buka di Yesaya 52 ayat 7. 52 ayat 7. Dani coba buka di Yohanes 6 ayat 40. 1 Korintus 1 ayat 18, Sandi. Rachel Yesaya 52 ayat 7. Dani Yohanes 6 ayat 40. Baca. Ya, baca. 1 Korintus 1 ayat 18.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Rachel? Masih hilang. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Dan inilah yang saya bicara tentang iman keselamatan. Iman terhadap salib, iman terhadap pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik itu, damai sejahtera itu, dan iman terhadap anak yang datang dan membawa kekekalan. Dan pemberitaan firman Tuhan harus berdasar dari hal ini. Kita ke Matius 6. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Garis bawah itu. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya bilang tadi versus iman kehidupan saat ini. Iman kehidupan saat ini adalah iman terhadap hal-hal yang kita khawatirkan saat ini. Berdoa terus, puasa, kamu akan mengalami kesuksesan dalam pekerjaanmu. Khawatir kalau pekerjaannya nggak sukses. Berdoa dan puasa terus, kau akan berhasil dalam pendidikanmu. Ini sama. Iman kehidupan saat ini. Sekarang kita akan cerminkan ke kehidupan kita. Apakah kita melihat kekekalan atau hanya berkutat sama kehidupan kita saat ini? Makanya Yesus, kalau kamu ikut aku, burung aja ada tempatnya untuk berlindung, tapi anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini pertanyaannya kepada kita bahwa iman kita di mana? Kehidupan sekarang atau kehidupan kekekalan? Pengharapan kita di mana? Kehidupan sekarang atau kehidupan kekekalan? Hal-hal bumi atau hal-hal atas? Kalau saya tadi bilang, iman kita kepada kemampuan kita atau pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan melalui hidup kita. Itu akan memperlihatkan kita adalah gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana. Kamu gadis bodoh atau bijaksana? Itu yang gadis. Gadis. Kamu masih gadis kan? Wah, sudah janda. Ini yang membedakan kita membawa minyak atau enggak. Amen. Jadi lihat
Kalau Matius tadi bilang bahwa wow akan ditolak, yang menyarik Matius 7 tadi, engkau berbicara Tuhan, Tuhan. Nah, gimana tugas kita saat ini? Oke, kita sudah lahir baru. Bagian dari kita mungkin sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Kita menjadi bagian apa saat ini? Kita menjadi bagian dari siapa dan apa? Di 1 Korintus 15 ayat 58, beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teguhlah dalam imanmu untuk mempercayai kekekalan itu. Jangan ngantuk terus tertidur. Jangan terlena. Udah nggak siap bawa minyak, turu mana? Walah. Ya. Ayat berapa? 1 Korintus 5 ayat 58, 15 ayat 58. Waktu itu saya merenungkan bahwa wow, sudah lama saya nggak berfokus kepada kekekalan. Sudah lama saya nggak berfokus. Ketika saya melakukan sesuatu, saya melihat kekekalan. Ketika kita mengabarkan tentang Kristus dan Injil kepada orang yang belum mengenalnya, sama sekali ini bukan tentang kita mau mendoktrin mereka. Ini bukan tentang mau memindahkan mereka ke agama. Ini bukan tentang membuat jumlah kita makin banyak di tempat ini, tetapi ini tentang kekekalan. Mereka juga menjadi bagian orang-orang yang dibangkitkan. Akhirnya, di manakah pelitamu sekarang? Apakah engkau membawa minyaknya atau tidak? Apakah engkau berjaga-jaga atau tidak? Ya sama. Oke, beginilah firman Tuhan kita malam hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan setelah ini.